Pendeta Agris Mujiono. Saat ini saya akan mengajak Ibu semua untuk berefleksi sejenak. Seringkali saya menemukan banyak orang Kristen yang beriman dengan cara yang begitu naif. Mereka seringkali mempertentangkan antara ilmu pengetahuan, sains, teknologi dengan kekuasaan Tuhan. Banyak orang yang berpikir kalau sakit misalnya, mereka tidak mau ke dokter. Mereka berpikir bahwa Tuhan nanti yang akan menolong. Mereka tidak perlu pertolongan dokter. Bahkan yang menarik di masa-masa sulit karena COVID-19 ini, yang dimana pemerintah sedang menggalakkan program vaksinasi, bahkan protokol kesehatan juga diberikan, aturan yang jelas, ada sanksinya jika melanggar. Hal seperti itu pun ada juga yang berpikir, kalau orang melakukan semua aturan pemerintah itu, mereka bukan beriman kepada Tuhan. Seolah vaksin itu bukan dari Tuhan. Menganggap ilmu pengetahuan, kecerdasan, itu tidak beriman. Maka seringkali mereka memiliki kalimat yang menjadi mantra jidunya, bahwa seringkali mereka mengatakan, saya hanya mampu mengatakan ini berdasarkan perasaan saya, dengan kepercayaan saya. Saya tidak bisa berlogika. Seolah-olah orang yang menggunakan logika ilmu pengetahuan itu bukan dari Tuhan. Persoalannya adalah, benarkah bahwa semua itu bukan dari Tuhan? Bahwa semua itu hanya dari manusia belaka? Memang benar, teknologi itu berasal dari ilmu pemikiran manusia. Tetapi kita perlu tahu, dari mana asal daripada akal manusia itu. Kalau kita merunut dalam ajaran Kristen, manusia dicipta ini untuk mengelola bumi. Dalam rangka mengelola bumi inilah manusia itu dibekali dengan akal dan budi. Itu senjata utama manusia untuk menata bumi ini. Manusia tidak diberi cakar dan taring seperti harimau, tidak diberi gading seperti gajah, tidak diberi sayap seperti burung, hanya akal dan budi. Dan diharapkan dengan akal budi itulah manusia bisa menghadapi segala persoalan hidupnya. Maka akal budi itu diharapkan mampu menata dunia dengan baik. Untuk itu, kita juga patut berpikir, semua hasil cipta yang merupakan buah dari akal budi manusia, tentunya itu dari Tuhan. Tidak bisa kita mengatakan teknologi semuanya itu hanya murni manusia. Memang ada unsur kemanusiaan yang ada dampak merusak. Tetapi itu pun pemberian Tuhan karena ada manfaat yang baik untuk mengelola bumi ini. Maka dari itu Bapak Ibu, di masa sulit ini, mari kita percaya bahwa hasil penemuan yang ada sekarang ini untuk menghadapi situasi sulit, vaksin, itu jalan yang diberikan Tuhan sementara ini. Hanya dengan vaksin kita bisa menghadapi. Yang kedua, dengan protokol kesehatan. Itu dari Tuhan. Maka jalan itu harus kita imani, kita percayai bahwa itu dari Tuhan. Bagaimana kita mempercayai dengan baik? Lakukan itu. Vaksinlah kalau ada kesempatan dan diberikan kesempatan. Dan patuhi protokol yang dianjurkan pemerintah. Dan itu wujud kepercayaan kita. Karena kepercayaan atau iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Salam damai.